Guys, gimana rasanya kalau kalian dapat kiriman laptop gaming yang udah kalian impi-impiin selama ini? Seneng, terharu, surprise. Nah, itu juga yang lagi gue rasain sekarang ini. Yang namanya orang hidup itu kan harus usaha sana sini ya. Gue juga belum lama ini gue iseng ya coba email Razer buat request laptop buat ngedit di kantor, sekalian juga buat review. Nothing tulus aja, dikasih syukur, nggak dikasih juga ya udah, siapa gue ya kan. Taunya boom, datang dong paket beginian nih pas Idul Adha kemarin. Pas gua cek, bener ngeri banget nih isinya kardus laptop. Cuma gue mikir kok begini amat ya, udah rombeng kardusnya kayak korban KDRT. Tapi gue inget nyokap gue bilang jadi orang kita harus selalu husnuzon alias berbaik sangka alias mikir positif. Nah pas gue buka isinya, nah bener dong, ini laptopnya masih baru. Ngimpi apa gue ya dikirimin laptop begini. Laptop ini tipenya Razer Blade 15, tapi ini masih yang versi 2019. Bodo amat ya kan, ini juga udah alhamdulillah banget. Dikiriminnya yang ini mungkin karena seri ini emang lagi diskon ya. Gue cek di webnya harganya itu turun dari 2.600 jadi 2.300 dolar. Ya tetap mahal juga sih, hampir 35 juta. Nah, gue dulu juga udah pernah pakai Razer Blade 14, sekarang masih ada tapi dipakai eri buat editing. Jadi yang gue kurang serk sama laptop Razer itu bodinya matte black, gampang banget kotor, nyeplak sidik jari atau minyak. Nah karena gue sayang banget sama ini laptop, jadi langsung aja dah gue bungkus depan sama dalemannya. Jadi nggak gampang kotor dan kelihatan lebih mewah juga dong, soalnya sekarang kelihatan glossy. Sebenarnya yang gue suka banget dari laptop gaming Razer karena desainnya yang stealth, low profile banget. Gue bilang sih desainnya ini terinspirasi dari MacBook Pro ya, atau bisa juga dibilang kira-kira beginilah wujudnya kalau seandainya Apple bikin laptop gaming. Area keyboardnya ada di tengah-tengah, diapit sama dua grill speaker stereo. Feel touch keyboardnya gue bilang juga nggak khas laptop gaming karena travel distance-nya rendah. Mirip keyboard MacBook lah. Tapi enaknya bisa nyala individual beda-beda warna. Terus touchpad-nya juga mirip MacBook. Lega dan super presisi banget. Asli, gerakan kursornya itu nyaman banget. One of the best lah buat laptop berbasis Windows. Gue juga nyaman banget lihat layarnya karena kalibrasinya udah pas. Akurat waktu gue pakai buat ngedit video. Nyaman dilihat, pertama pastinya karena bezelnya tipis, beda jauh dari laptop Razer gua yang lama, tapi tetap nih ada webcamnya. Resolusi layarnya sengaja gua request yang Full HD aja biar nggak berat buat main game. Refresh rate-nya 240Hz, sRGB 100%, finishingnya matte. Tapi ini udah gua lapis anti gores lagi sih, jadinya agak glossy. Sebelumnya mungkin kalian udah tahu ya kalau kemarin gua abis jual MacBook Pro, gua ganti ke ROG Zephyrus G14 ini yang pakai RTX 2060. Ini aja pakainya gua udah puas banget. Nah, gimana gua nggak mau tambah seneng ya karena si Razer ini pakainya RTX 2070. Kalau cek via Razer Cortex, specs-nya kayak gini. Intel Core i7 9750H, Nvidia RTX 2070 Max-Q 8GB, SSD NVMe 512GB, RAM-nya 16GB dual channel. Dan gua nggak ngerti ya tweak apa yang dilakuin Razer karena laptop ini lebih ngebut dari laptop lain yang sekelasnya. Waktu bootingnya kisaran 8-10 detik. Gua pakai buat ngegame Red Dead Redemption 2 preset Ultra, average FPS-nya itu bisa dapat 55. Battlefield 5 pakai preset Ultra juga dapat average tinggi ya. Tapi itu belum seberapa karena performa kencengnya juga dibarengin suhu yang adem ayem. Suhu full load CPU dan GPU-nya masing-masing ada di bawah 90 dan 80 derajat Celcius, which is ini adem banget. Suara fan-nya juga nggak kayak vacuum cleaner atau hujan ya, nggak bikin risih lah pokoknya. Kenapa bisa adem? Karena Razer pakai cooling vapor chamber dan 2 kipas buat ngusir panasnya. Jadi selama main, gua nggak ngalamin throttling atau frame drop karena suhunya aman banget. Nah, buat baterainya itu dikasih kapasitas 80 Wh yang kalau gua tes itu kira-kira bisa tahan 3,5 jam buat pemakaian standar ya kayak streaming ataupun office. Kalau mau ngecas, nih dikasih batokan yang ukurannya menurut gue ini pas ya, nggak terlalu gede-gede banget. Ini dayanya 230 watt, cuma pas gua perhatiin ternyata ujung colokannya ini dia custom ya, pakai buatan Razer sendiri nih. Gue baru lihat. Buat I/O portnya sebenarnya lumayan lengkap, tapi gua agak kurang puas sih kalau boleh jujur. Soalnya nggak ada slot SD card dan port USB-C-nya juga cuma satu doang. Sisanya ada 3 port USB 3.2 Gen 2, jack audio, HDMI, sama mini DisplayPort. Sedangkan wireless connectivity-nya ada Bluetooth 5 dan juga Wi-Fi 6. Overall sih gue ngerasa puas ya pakai Razer Blade 15 Advanced Edition ini karena selain desainnya low profile, gue ngerasa speakernya kenceng,
Terus touchpadnya juga presisi banget, performanya juga kenceng banget, tapi kagak panas sama sekali. Jadi gua nggak ada tuh yang namanya ngalamin throttling. Dan untuk sebuah laptop gaming 15 inci, menurut gua ya ukurannya itu termasuk compact dan juga tipis. Mantap.